Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi PHP dasar. Nanti di bagian akhir itu ada tentang database ya. Saya sudah minta itu untuk modul 8 dan juga untuk file adminer PHP ya. Sudah saya minta itu, nanti silakan diletakkan di tempat yang diminta. Kita akan praktek ke database, pengenalan database-nya nanti di bagian akhir ya. Hari ini ada 5 bagian. Bagian yang pertama ini adalah PHP dasar berkaitan dengan operator. Apa saja operator yang ada di PHP ya. Operator itu digunakan untuk melakukan manipulasi nilai ya. Bisa di variabel, bisa juga di dalam fungsi, bisa juga di dalam array nanti. Kemudian jenisnya banyak, diantaranya adalah arithmetic, ada assignment, ada perbandingan, operator perbandingan, itu sudah kita praktekkan ya. Assignment itu sudah kita praktekkan juga. Arithmetic sempat kita praktekkan juga kemarin ya. Kemudian increment dan decrement, incrementnya sudah pernah, yang $x plus itu masuk dalam increment. Kemudian ada operator logika, ada operator string, array, sama conditional assignment ya. Tidak semuanya kita bahas, yang paling umum aja yang digunakan itu yang kita bahas nanti ya. Yang pertama operator arithmetic dan assignment. Aritmatik kita tahu yang untuk hitungan matematika ya, ada tambah, kurang, kali, bagi, kemudian modulus atau mod ya, dan eksponensial. Tapi saya coba eksponensial ini nggak berfungsi ya, mungkin di versi lama mungkin ya. Eksponen itu maksudnya misalnya 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 itu jadinya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 kali 2 kali 2 ya, seperti itu. Nah maksudnya itu sebetulnya eksponensial, tapi saya coba, saya uji kemarin nggak bisa. Mungkin itu di versi yang lama ya, versi baru mungkin menggunakan function. Ya ini sudah kita kenal. Kemudian ada pembagian. Pembagian tuh pakai slash, bukan tanda titik terus garis mendatar ada titik di bawahnya gitu ya, yang di keyboard biasanya atau di kalkulator itu tanda bagi seperti itu kan, ada apa namanya yang bagian atas sama bagian bawah, pembilang sama penyebut. Nah seperti itu. Di komputer itu pakai tanda garis miring, itu bagi. Kemudian ada mod. Mod itu modulus. Modulus itu adalah nilai sisa hasil bagi. Jadi misalnya 10 mod 3 itu hasilnya berapa? Sudah belajar ini kan? Matematika diskrit ada nggak? Kalkulus ada. Modulus nih kalau nggak salah di SMP, SMA juga ada. Kalau 10 mod 3 itu hasilnya adalah 1. Kalau 9 mod 3 hasilnya 0. Dapat nggak nih definisinya? Kalau 11 mod 3 hasilnya 2. 4 mod 2 hasilnya 0. Paham nggak? Apa paham? 5 mod 4 hasilnya berapa? 1. 5 mod 3 hasilnya 2. 5 mod 2 hasilnya 5 mod 2 hasilnya katanya paham tadi. Ulang ya. 5 mod 4 hasilnya 1. 5 mod 3
hasilnya 2. 5 mod 2 hasilnya 1. Paham ya? Nggak usah dijelasin. Di situ nanti bisa dapat nilai genap, nilai ganjil. Ya, paling gampang nyarinya. Ya, bilangan ini genap atau ganjil, dimod aja dengan 2. Nanti ketemu 9 mod 2 hasilnya 1 pasti. 8 mod 2 hasilnya 0. 1 terus. Ya, kemudian ada assignment. Kalau kemarin pakai sama dengan ya. Jadi misalnya ada variabel angka atau pecahan sama dengan langsung diisi angkanya. Ya kurang lebih seperti ini assignment. Tapi ada lagi assignment yang modelnya seperti ini. Ada X misalnya plus sama dengan Y. Ya, ini sama dengan seperti ini kalau di aritmatikanya. X sama dengan X ditambah Y. Seperti itu. Ya, itu ada maksudnya X ditambahkan dengan nilai X itu sendiri ditambah dengan Y. Seperti itu. Ada lagi yang pakai minus, kali, bagi, dan modulus seperti ini. Yaitu assignment. Selanjutnya operator perbandingan. Ini sudah kita pakai kemarin. Ya, pada saat kita mengecek kelulusan, ngecek nilai, itu sudah kita pakai. Ada operator tanda sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya 1, itu namanya assignment, mengisi, menugaskan. Tapi kalau dia 2, itu berarti ngecek sama apa enggak. Ya. Apalagi kalau dia sampai sama dengannya 3, ini identik sama sekali, persis sama. Ya. Kemudian kalau tidak sama dengan, itu tanda seru dan sama dengan. Itu 2 seperti ini ya. Ini tidak sama dengan. Bisa jadi juga menggunakan nanti tanda kurang dari, lebih dari, itu berarti tidak sama dengan. Atau yang tidak identik, tanda seru kemudian sama dengan 2 kali. Ya, kemudian lebih dari, ini tandanya salah ya. Ini kurang dari. Ini seperti ini tandanya. Kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau ada spesif seperti ini ya. Jarang digunakan itu. Operator perbandingan. Artinya apa ya istilahnya? Mengambil nilai dari nilai sebelah kiri dan sebelah kanan dari tanda operatornya itu. Jadi ada operan namanya, yang dioperasikan tuh namanya operan. Misalnya X sama dengan Y, tapi sama dengannya 2 kali itu ya. Itu berarti dia dibandingkan antara X dibandingkan sama Y. Nah, nanti ada hubungannya dengan operator logika. Nilainya nanti adalah true dan false. Hasilnya adalah true dan false kalau dibandingkan. Apakah X sama dengan Y? Nah, hasilnya nanti bisa iya, bisa tidak. Tidak mungkin tengah-tengah. Nggak bisa. Ya. Lanjut dulu ya. Kemudian operator string dan logika. Sudah hidup semua itu? Operator string ya. Operator string itu untuk menggabung. Kemarin sudah saya contohkan banyak. Hari ini contohnya banyak. Operator penggabungan ya. Atau concat istilahnya. Ya, jadi ada salah satu objek atau teks atau isi dari variabel digabung dengan variabel yang lain dan seterusnya. Digabung tapi bukan dijumlahkan. Digabung, disatukan aja, ditambahkan apa saya contohkan kemarin itu seperti gelas diisi dengan air, diisi dengan gula, diisi dengan teh, bukan digantikan tapi ditambahin itu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan concat assignment, jadi seperti ini, tanda titik sama dengan. Kalau tanda titik sama dengan itu mirip dengan assignment yang sebelumnya tadi. Nah, mirip seperti ini. Jadi seolah-olah X sama dengan X plus Y. Nah, kalau dia pakai concat assignment, itu X sama dengan X digabung sama Y. Nanti contohnya dilihat ya. Kemudian ada operator logika.
Operator logika, cara nulisnya ada dua dan jangan digabung dua-duanya. Ya, ada operator namanya AND seperti ini ya. Ada AND, ada OR, ada NOT. Pilih menggunakan AND seperti ini atau menggunakan alternatif seperti ini. Ya, jadi kalau mau pakai AND, AND, ketik AND. Nanti kalau dia ada 2 atau 3 operatornya pakai yang sama, jangan digabung dengan yang ini. Ya. Jadi gunakan salah satu. Kalau pakai tanda ampersand 2 kali, ya tanda ampersand 2 kali. Atau tanda ini, saya nggak tahu namanya ini. Di keyboard itu dia jadi satu sama backslash. Ini bukan huruf I. Bukan huruf I besar, tapi di keyboard itu ada tanda backslash. Di atasnya itu ada garis lurus atau garis putus 2, berdiri tegak. Tanda itu ya. Coba lihat di keyboardnya itu. Temu nggak? Ada ya? Backslash di atasnya itu garis lurus. Atau garis lurus tapi putus 2. Nah, tanda itu 2 kali itu menunjukkan dia OR. Nah, kalau NOT itu tanda seru. Apa maksudnya? Kalau tanda N itu, kalau dia benar dua-duanya, maka nilainya benar. Jadi nilainya itu adalah true jika semuanya true. Sedangkan OR itu asal ada salah satu saja di antara semuanya itu ada yang true, maka hasilnya true. Kalau di kita, N itu dan, OR itu atau. Kalau dia not, itu kebalikan nilai. Jadi kalau asalnya true, dikasih tanda seru, maka dia jadi false. Asalnya benar, dikasih tanda seru, jadinya salah. Yang salah dikasih tanda seru, jadinya benar. Bolak-balik kayak gitu. Itu namanya not. Nah, itu kalau dulu di mata kuliah, itu ada namanya mata kuliah rangkaian digital. Itu ada gambarnya. Ya, jadi kalau masuk, mungkin pernah disampaikan, saya lupa. Itu ada nggak di mata kuliah apa ya? Ada inputan A, B, hasilnya F. Jadi kalau dia 1, pakai N misalnya ya. 1, 1, hasilnya 1. Kalau ya N. Kalau 1, 0, hasilnya 0. Pernah? Kalau 0, 1, hasilnya 0. 0, 0, hasilnya 0. Pernah nggak? Ingat-ingat dulu. Jangan lupa ingatan semua. Itu gerbang N namanya. Kalau dia OR, 1, 1, hasilnya 1. 1, 0, hasilnya 1. 0, 1, hasilnya 1. 0, 0, hasilnya 0. Paham nggak? Nah, pertanyaannya pernah belajar itu nggak? Di mata kuliah apa kira-kira? Atau jangan-jangan belum pernah diajarkan selama dari semester 1 sampai semester 3 ini? Di mata kuliah apa itu? Matematika, discrete. Pernah lihat ada kode seperti ini? Sama seperti ini, bentuknya V kebalik sama V, kemudian ada tanda gini, seperti bendera lah gitu. Negasi namanya. Negasi itu berarti kebalikan, not. Kalau dia N itu seperti ini tandanya, kalau dia OR seperti ini. Jadi kalau dia OR itu kan namanya atau. Ya. Kalau dia atau itu asal terpenuhi salah satu, terpenuhi, jalan. Ya, tapi kalau dia tidak terpenuhi sama sekali, tidak ada yang terpenuhi pernyataannya, berarti dia tidak jalan. Asal ada satu saja yang benar, nilainya jadi benar. Kalau dia OR. Kalau dia N, harus semuanya benar, namanya juga N. Kalau sudah dan itu berarti syaratnya harus terpenuhi semua kan? Kalau dia atau, boleh salah satu aja. Kalau dia not, kebalikannya. Nah, seperti itu. Dan itu sudah kita, belum deh. Nanti ada. Contoh, operator 1, PHP. Ya, saya jelasin. Ini operator aritmatik ya. Ada variabel namanya 1. Isinya 10. Ada 2. Isinya 4. Ini assignment nih. Ini operator assignment yang sama dengan nih assignment ya. Kemudian di sini ditampilkan variabel 1 isinya 1. Berarti $1 10 ya kan? $2 itu 4. Ya, saya menjelaskannya tanpa melihat buktinya dulu. Ya. Kemudian di sini ada teks tulisan ya, string ini.
$1 ditambah $2, ini ada operator, tanda titik ini. Operator apa tadi namanya? Operator apa? Operator? Ya, itu. Apa? Tanda titik di situ maksudnya buat apa? Baru juga diomongin. Buat apa tanda titik? Tanda plus ini buat apa? Buat menambah. Kalau tanda titik tadi buat apa? Ada gelas, dimasukkan air, dimasukkan gula, dimasukkan teh tadi. Tapi tidak diganti dalamnya. Menggabungkan. Di contoh ini ada operator string, namanya tadi operator string, concat gitu. Ada operator string, kemudian ada operator arithmetic, ada operator assignment. Ini buat ngisi sama dengan 1 diisi 10, itu assignment namanya. Ya. Nah, di sini ada $1 ditambah $2 digabung dengan, nah di sini ada langsung penjumlahan. Ini langsung mendapatkan hasil. Jumlahnya berapa? 1 tambah 2, 14. Jangan bilang 3. Salah ya. 1 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian ada teks di sini, ada string 1 dikurang 2 dikali 3. Digabungkan dengan hasilnya setelah perhitungan di sini. 1 dikurang 2 dikali 3 hasilnya berapa? Yang mana dulu yang dia laksanakan? Ngurangin dulu apa ngali dulu? Kali dulu. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan? Salah. 2 di sini. Katanya dikali dulu. Berarti 2 dikali 3 12. Habis itu dikurangkan ke 1. Berarti 10 dikurang. Benar nggak hasilnya yang kalian jalankan itu? Berarti berapa? Minus 2 harusnya. Logika kita. Pertanyaannya dari hasil yang ada itu dijalankan, benar nggak? Belum jalan, Pak. Modul 8 tadi? Sudah? Apa hasilnya? 1 dikurang 2 dikali 3? Minus? Berarti benar, kali dulu, ya kan? Terus, ada 1 dibagi 2. 1 bagi 2 sama dengan? Berapa? Berapa? 1 dibagi 2 berapa? 1 dibagi 2 berapa hasilnya ini? 2, berapa? 2,5. Itu hitungan kita atau tampilannya? Tampilan. Ya sebut aja tampilannya supaya kita itu membuktikan benar gitu. Tampilannya berapa? 2,5. Oke. Kalau 1 mod 2. Tanda persen tuh ya. Ini tanda persen. 1 mod 2 berapa? Hasilnya
2. 10 mod 4 kan? Jangan bingung. Saya nyebutkan nama variabel. 1 mod 2 itu berarti 10 mod 4. Hasilnya 2. Kok bisa 2? Karena 10 dibagi 4 hasilnya kan 2 ya. Kok 2? Iya 2. Sisanya berapa? Sisanya 2. 2 itu yang jadi hasilnya. 2 yang sisa. Karena mod itu adalah sisa hasil bagi. Kemudian operator string. Nah, di sini ada sama dengan pesan itu diisi di assignment dengan ini kalimat 1, lalu ada lagi ini concat assignment. Titik sama dengan tanda pesan itu diisi lagi dengan pesan ditambah dengan pesan yang baru. Ya, berarti kalimatnya untuk baris 19 itu sudah berubah, dia menjadi ini kalimat 1, sedangkan ini kalimat 2, sampai di baris 19. Baris 20 pesan itu ditambahin lagi dengan apa? Dengan kalimat yang di belakang sama dengan ini. Dan ini kalimat 3. Di echo pesannya yang muncul adalah ketiga-tiganya. Nah, untuk membuktikan itu, di pesan yang pertama, pesan yang kedua, tinggal ditambahkan aja. Nah, supaya kelihatan buktinya, diekokan di sini. Echo dolar pesan tambahkan lagi di sini di echo. Ini pesan di echo 3 kali ya. Ini pesannya. Ini kalimat 1. Ini kalimat yang kedua sudah bergabung. Bergabung dengan baris ya. Pertama, pesan itu isinya hanya seperti ini. Kemudian ketika ada concat assignment seperti ini, dia bergabung sudah pesan yang pertama tadi dengan ditambah pesan yang kedua ini. Nama variabelnya tetap sama ya. Itu yang analogi tadi, ada gelas diisi dengan air, diisi lagi dengan gula, diisi lagi dengan teh atau diisi dengan kopi. Seperti itu. Nah, kelihatan di sini di pesan yang pertama ya pesan awal ini aja yang tampil. Pesan yang kedua sudah hasil penggabungan. Pesan yang ketiga hasil penggabungan lebih lanjut lagi karena sudah 3 kali. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya operator assignment. Sudah banyak contoh-contoh assignment-nya ya, ini untuk memperjelas. Ada X diisi dengan 7, Y diisi dengan 3. X plus sama dengan Y. X itu sekarang berapa? Baris 28 itu berapa? Berapa? X sama dengan 7, isinya 7. Y sama dengan 3, isinya 3. X plus sama dengan Y. Itu nilai X ini berapa di baris 28? Ini hasilnya berapa ini? X-nya kalau dijalankan itu berapa? 8. Y-nya
4,5. Oke, kita coba hitung. Kita lihat ya. Di sana yang Y dulu lah, yang baris 30 dan 31 ya. Y itu semula berapa? 3. Kemudian Y dikali sama dengan 3. Hasilnya Y itu berapa? Baris 30 ini nah. Hasilnya adalah 9. Baris 30 itu Y-nya itu 9 isinya. Ya, kembali ke operator assignment tadi. Ada X plus sama dengan Y, itu sama dengan, kalau di aritmatik itu adalah sama saja dengan, tuliskan di sini aja. Ini ya, baris 32 yang punya saya. Itu sama saja dengan dolar Y sama dengan dolar Y dikali 3. Berarti berapa Y-nya? 9. Kemudian yang di bawah sini, dolar Y sama dengan dolar Y dibagi 2. Hasilnya dolar Y sama dengan berapa? Dolar Y-nya berapa? Itu langsung diekokan baris 35 kalau punya saya ya. Dolar Y sama dengan dolar Y dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Dari mana Pak? 4,5? Karena Y tadi sudah jadi 9 isinya, bukan 3. Situ ada Y itu dikali dengan 3. Nah, sekarang yang atas ini. Berarti dolar X sama dengan dolar X, terus diapakan sama dolar Y? Anda tanya. Ini diapakan dengan tanda dolar tanda 2. Yang atas ini diapakan? Operatornya apa? Kali bagi tambah kurang. Apa operatornya? Sebutkan aja, salah kan nggak apa-apa. Nggak akan terjadi error juga. Nggak akan berubah jadi virus dan sebagainya. Operatornya apa itu? Tambah. Berarti X itu isinya berapa? Di baris 30. Berapa? Baris 30. Itu sudah dioperasikan seperti itu. Operator assignment ini. X sama dengan X ditambah Y. Berarti X nilainya tuh salah 10. X sama dengan X ditambah Y. X-nya 7, Y-nya 3. Jadi 10. Kemudian di bagian bawahnya itu ada X sama dengan X min 2. Hasilnya baris 31 nih punya saya nih. X min sama dengan 2, itu nilai X jadinya berapa? Berapa nilainya? Nah, nggak paham nih berarti sama konsep variabel. Nilai X adalah salah 8.
Nah, berarti nggak paham konsepnya yang kemarin saya bilang. Variabel itu berupa gelas kosong dikasih nama. Bisa diisi dengan jus melon dalamnya. Bisa juga diisi dengan coklat panas. Ya. Kalau dia digabung, berarti dia bercampur. Kalau dia di assignment itu berarti diganti. Artinya X baris 28 isinya 7. Ini variabel nih. Nanti pusing nih kalau sudah masuk ke database. Variabelnya satu aja tapi ganti-ganti isinya. Ya. Itu berarti ada assignment baru. Nah, baris 28 X itu kan sama dengan 7. Masuk ke baris 30 itu X sudah berubah isinya. Kenapa? Karena X itu, variabel X itu diisi dengan nilai X. Berapa nilai X? 7. Ditambah nilai Y. 3. Berarti X itu isinya sekarang 10. Maka ketika dioperasikan di bawah, angka 10 yang muncul, bukan angka 7. Karena sudah terganti isinya. Itu pusing nanti kalau sudah masuk ke perulangan di database. Namanya itu nggak bisa kita set data mahasiswa itu satu persatu, nggak bisa. Pasti pakai nama, nanti name, nama, gitu aja. Itu nanti makainya gantian. Isinya apa? Modelnya assignment seperti ini, sama dengan. Berarti apa? Pada perulangan pertama, nama itu berisi dengan yang lain. Perulangan kedua, nama itu lain lagi isinya. Variabelnya tetap nama. Variabel variabel Y, itu isinya awalnya 3. Kemudian di baris 32, Y itu diisi dengan Y, yaitu 3 dikali dengan 3. Berarti Y sekarang nilainya 9. Jangan ngomong yang 3 lagi, itu sudah masa lalu. Lupakan aja mantan itu. Kayak gitu ya. Terus, baris 33-nya, Y itu diisi dengan nilai Y tadi, yaitu 9, dibagi dengan 2. Karena itu ketika diekokan, nilai X diekokan sampai di baris 34, ini tidak ada lagi perubahan pada X. Ya, X itu berubah terakhir di baris 31. Maka 31 ini nilainya 8. Yang Y juga sama, nggak ada perubahan lagi setelah baris 33. Berarti Y itu nilainya 4. 4,5. Dah, jelas ya? Nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Lanjut ya. Contoh yang kedua. Karena operatornya semua sudah saya sampaikan di depan. Ini contoh operator yang kedua. Operator logika. Ya. Ini ada assignment. UTS diisi dengan 78. UAS-nya diisi 73. Variabelnya ya. Terus dicek di sini. If kemarin pemilihan kondisi. Di sini ada 2 kondisi yang dibandingkan. Di sini ada operator perbandingan, ini ada operator logika, ada operator perbandingan. Ya. Jadi karena dia pakai N, berarti dua-duanya harus bernilai true. Baru apa? Baru yang 10 ini dijalankan. Kalau tidak terpenuhi, yang dijalankan adalah baris 13. Ya. Oke, ceknya di situ. UTS itu apakah UTS lebih dari sama dengan 75, bener nggak? Merujuk ke sini nah. UTS itu 78. 78 lebih dari sama dengan 75, bener nggak? 78 itu lebih dari sama dengan 75, benar apa enggak? Kalau benar nilainya true di sini. True. Oke, sekarang N, karena dia N berarti dan. Berarti syarat keduanya harus terpenuhi juga. Kemudian UAS. UAS-nya 73. 73 lebih dari sama dengan 80, benar nggak? Salah. Kalau salah dia false di sini. Karena dia salah di situ, true dan false itu, maka nilainya jadi false. Artinya apa? Kondisi ini tidak terpenuhi. Yang ditampilkan nanti adalah yang ini. Dianggap tidak lulus. Kenapa? Karena salah. Satunya salah. Karena operator N tadi baru bernilai true kalau semuanya true. Kalau semuanya benar.
Nah, ini ada satu yang salah, nggak bisa. Kalau nilai UASnya jadi 85, nilai UASnya dirubah jadi 85, tadi 73, di sininya false. Kalau kita cek ke sini, berarti 85 lebih dari sama dengan 80, kan benar, true. Karena dia true di sini, maka yang dijalankan adalah lulus. Karena terpenuhi. Oke, satu ya. Yang kedua, ini operatornya menggunakan logika OR. Ya. UTS tadi pakai N ya, dengan nilai yang sama nih. UTS-nya 78, UAS-nya 73. Nah, sekarang kita pakai angka yang sama itu. UTS lebih dari sama dengan 75, iya, benar di sini. True ya. OR atau UAS-nya lebih dari sama dengan 80, UAS-nya 73, nggak terpenuhi di sini, salah di sini. Terus yang dijalankan yang mana? Operator OR lulus atau yang tidak lulus? Yang tampil nanti. Yang tampil adalah yang lulus karena ada satu pernyataan di sini yang bernilai true. Ada satu. Selama ada satu yang bernilai true, dia akan true hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tanda seru nih. Baris 31 ya. Ada tanda seru di situ. Status lagi. UTS, salah baca. UTS lebih dari sama dengan 75, benar nggak? UTS-nya 78 kan ya? UTS-nya 78. 78 lebih dari sama dengan 75, benar ya? Di sini nilainya benar. Tapi ada tanda not di depannya, dibalik jadinya. Karena dibalik jadinya salah. Karena dia salah, yang tampil yang lulus atau yang tidak lulus? Yang benar nih. Hasil eksekusinya lulus atau tidak lulus? Karena dia dikasih not dibalik, sudah bukan true lagi, jadi false dia. Karena dia false, tidak terpenuhi, makanya yang diambil adalah yang bagian else-nya. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Situ ada operator sudah ya hampir semuanya. Ada not, ada and, ada or di situ. Nah, tandanya itu tadi bisa diganti ya. Yang and ini misalnya diganti pakai tanda ampersand, tanda dan 2 kali bisa. Atau yang or pakai garis tegak itu 2 kali bisa. Kalau yang not itu nggak ada pilihan, tanda seru aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nanti ada tugas. Tugasnya saya kirim di grup aja nanti. Kalian kan senang tuh dapat tugas ya kan? Tuh kan senang kan? Ya. Insya Allah tugasnya cuma ada 3. Tugas kemarin 1, ini 2. Nanti ada lagi 1 berkaitan dengan database. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita bicara tentang operator. Boleh nggak operator itu seperti ini ya, pemilihan kondisi n-nya lebih dari 1, misalnya ada lagi n di sini. Contoh kayak kalian itu, misalnya kalau kita ngisi nilai ya, jika nilai tugas kurang dari sama dengan ini dan nilai UTS kurang dari sama dengan ini dan nilai praktikum kurang dari sama dengan ini dan nilai UAS kurang dari sama dengan ini dan lagi presensinya kurang dari 75%. Boleh nggak kayak gitu? Kita bikin aturan kayak gitu boleh nggak? Boleh aja, namanya bikin aturan tuh suka-suka aja. Ya kan? Mau aturan usia di bawah 40 tahun boleh jadi capres cawapres juga sekarang boleh kan? Karena yang bikin aturannya siapa? OOM-nya.
Gimana itu? Gimana mau menolak adanya upaya untuk membangun dinasti politik kalau seperti itu? Oke, masuk ke bagian yang kedua ya. Ada yang namanya built-in function.